Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ibnu Raja, saya dari kelas 11 MIPA 2. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Soal yang pertama yaitu, apa yang kamu ketahui tentang macam-macam demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, demokrasi berdasarkan bentuknya. Nah, demokrasi berdasarkan bentuknya ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, demokrasi prosedural. Demokrasi ini adalah bentuk demokrasi di mana proses pemilihan dilakukan secara langsung. Contohnya seperti pilpres atau pilkada. Yang kedua yaitu demokrasi substansial. Demokrasi ini adalah bentuk demokrasi di mana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dan terdapat perlindungan terhadap minoritas. Misalkan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum. Yang kedua yaitu demokrasi berdasarkan prosesnya. Nah, demokrasi berdasarkan prosesnya ini dibagi menjadi dua macam juga. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah proses demokrasi di mana semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan undang-undang. Yang kedua itu demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah proses demokrasi di mana kebijakan umum atau undang-undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga yaitu demokrasi berdasarkan ideologinya. Demokrasi berdasarkan ideologinya ini dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah ideologi demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan individu. Yang kedua yaitu demokrasi sosial. Demokrasi ini adalah ideologi demokrasi yang berlandaskan komunalisme rakyat suatu negara. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini adalah ideologi demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Lanjut, kita menuju soal yang kedua, yaitu apa yang kamu ketahui tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang pertama yaitu hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. Yang kedua, semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah. Yang ketiga, pemilihan umum yang kompetitif dan adil. Yang keempat, apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Dan yang kelima, hadirnya partai politik atau organisasi sosial politik adalah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat. Terus nilai-nilai demokrasi Pancasila yaitu berdasarkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya. Yang kedua berdasarkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga berdasarkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang keempat berdasarkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang kelima yaitu berdasarkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Demikian penjelasan yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.